Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim bil fadli wal imtinan manna ala ibadihi bi bulughi syahri Ramadan wa ja'ala shahrahum hadha makhsusan bi'amimil ghufran wa anara qulubal mu'minina bil Qur'an wa fataha lahum abwabal birri wal ihsan
وهداهم للصيام والقيام فله الحمد والشكر على بلوغ الأمل وإسباغ الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار السلام وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فتلك هي خير الوصايا وأعظمها وأجلها وأرفعها فإن التقوى مرقاد النجاح ومشكاة الهدى وأزكى بضاعة في الحياة وها قد تدانت لكم بواعثها وتهيأت لكم أسبابها فسارعوا في تحقيق أركانها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Semua bersuka cita dan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan serta semangat untuk meningkatkan amal ibadah. Jika kita tengok ke belakang, ketika Ramadan awal di masa Rasulullah SAW setelah hijrah, mereka menjalannya dengan penuh cobaan dan perjuangan. Di antaranya adanya perang Badar, yaitu pertempuran pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy dari Makkah yang terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau sekitar 13 Maret 624 Masehi yang lalu. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW berjumlah sekitar 313 orang, yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang lebih. Namun berkat strategi dari Rasulullah dan keyakinan kepada Allah, kaum muslimin mampu meraih kemenangan dalam pertempuran ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan dunia ini kita tidak mungkin lepas dari ujian dan cobaan. Karena sesungguhnya cobaan dan ujian sudah menjadi sunatullah dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun dari makhluk Allah kecuali pasti akan merasakan dan menghadapi ujian, cobaan, dan juga bencana. Baik mereka itu hamba-hamba yang taat maupun hamba yang senang bermaksiat. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam kitabnya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan juga dirimu. Quran Surat Al-Imran ayat 186. Dan juga di ayat yang lain dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Jemaah yang semoga senantiasa diliputi kebahagiaan, Allah Ta'ala juga menjelaskan bahwa pada asalnya fitrah kehidupan manusia adalah perjuangan dan juga susah payah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Balad ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, harus bisa bersyukur saat mendapatkan kemudahan
serta kelaparan, dan harus bersabar saat ditimpa kesulitan, karena dia manusia tak akan lepas dari keduanya, yakni kondisi lapang dan juga kesulitan. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kehidupan dunia ini bukanlah surga yang penuh kenikmatan, akan tetapi sejatinya adalah tempat ujian dan beramal. Siapa yang mengetahui dengan yakin hakikatnya, maka ia tidak akan kaget dan terkejut dengan bencana dan ujian yang menimpanya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Shalihin menukil faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang mengatakan annal awarid wal mihana hiya kal harri wal barq. Rasa susah dan kesengsaraan itu seperti panas dan dingin. Fa idza 'alima al-'abdu annahu la budda minhuma lam yuhdar liwurudihima. Jika seorang hamba menyadari bahwa keduanya pasti terjadi, dia tidak akan marah ketika itu terjadi. Walam yahtanna lidzalika walam yahzan. Tidak tertekan karenanya serta tidak pula bersedih. Jemaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, sungguh kunci kesuksesan di dalam menghadapi ujian dan musibah adalah kesabaran. Dalam lanjutan ayat وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Hanya saja untuk mencapai derajat kesabaran yang indah pastilah tidak mudah. Syariat Islam telah memberikan beberapa fondasi keyakinan yang akan menguatkan bangunan kesabaran pada diri kita. Yang pertama adalah ridho dan menerima atas setiap takdir dan ketentuan dari Allah Ta'ala. Beriman terhadap takdir membuahkan ketentraman hati dan ketenangan pada seorang hamba, dan membuahkan kesabaran dalam setiap ujian dan cobaan yang menimpanya. Dengan keimanan tersebut, seorang mukmin menjadi yakin bahwa apa yang menimpanya maka itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dan tidak akan meleset darinya, dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuknya maka tidak akan terjadi. Allah Ta'ala menegaskan hal ini di banyak ayat dalam kitab-kitabnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 22, Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ghabur ayat 11. Jamaah rahimakumullah, kiat meraih kesabaran yang indah yang kedua adalah menghadirkan dan membangkitkan kesadaran diri akan keagungan pahala bersabar. Ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan bersabar sangatlah banyak jumlahnya. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Ia akan selalu bersama orang-orang yang membantu, orang yang sabar, orang yang menolong dan memperhatikan mereka yang sabar. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Quran Surah Al-Baqarah ayat 119.
Allah Ta'ala juga mengabarkan kepada orang-orang yang bersabar mendapatkan hak untuk masuk ke dalam surga. Bahkan para malaikat memberikan salam dan ucapan selamat kepada mereka saat memasukinya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 22-24, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang sabar karena menghadap keridhaan Tuhannya. Wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah. Melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Ulaika lahum 'uqbad dar. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Jannatu 'adn, yaitu surga-surga Adn. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Serta para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum, salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal 'uqbad. Selamat sejahtera di atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Quran surah Ar-Ra'd. Keutamaan bersabar ini juga banyak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Bahkan kesabaran merupakan karunia terbesar yang diberikan kepada seseorang karena balasannya tak terhingga dan tak terbatas. Di antaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seseorang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Quran hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faktor ketiga yang menguatkan fondasi kita dalam hal menjalani kesabaran yang kita, yaitu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, meyakini dengan kuat akan janji Allah Ta'ala perihal luasnya kebaikan dan rahmatnya, yakin bahwa setelah rasa sempit pasti akan ada kelapangan, dan setelah kesulitan ada kemudahan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5-6. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Wa'lam anna nasra ma'as sabr, wa anna al-faraja ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra." Ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran, dan kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang keempat yaitu tidak tergesa-gesa di dalam meminta terkabulnya doa-doa kita saat musibah atau ujian menimpa. Tentu kita semua pernah mendengar kisah Nabi Ya'qub alaihi salam bertahan puluhan tahun di atas cobaan yang menimpanya tanpa sedetik pun pupus dan hilang harapannya untuk bertemu anaknya kembali. Bahkan saat anaknya kesayangannya yang lain, Benyamin, pergi darinya, apa yang beliau ucapkan? Fasabrun jamil, fasabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadamu. Quran surah Yusuf ayat 83. Juga kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang tidak pernah letih dan selalu konsisten untuk berdoa. Kisah ini tertulis dalam Quran surat Maryam ayat 2-3. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, tentang rahmat Tuhan kepada hamba-Nya Zakaria. Inna rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiban wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia Zakaria berkata,
Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Pada surat Maryam ayat 29. Beliau Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Beliau selalu berdoa kepada Allah selama sekitar 70 tahun lamanya, dan barulah Allah kabulkan doa beliau saat beliau berusia sekitar 100 tahun. Meski kala itu istri beliau juga sudah tua renta seperti beliau, namun Allah Azza wa Jalla tetap mengabulkannya dan memberikan keturunan. Sungguh Allah lah Sang Maha Pemberi terhadap sesuatu yang tak mengenal batas logika manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan dan kuatkan hati kita dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam dinamika yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa memiliki sifat sabar dan mencapai pada tingkatan kesabaran yang indah dan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa astaghfiruh innahu kana ghaffara. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فرمضان شهر القرآن وشهر الإحسان وشهر الرضوان، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران ويصفد فيه كل شيطان. إنه شهر الرحيم والغفران. إنه شهر العليم زكي مبارك كريم، فأيامه يجب أن تصام. وقد ذكرها الرحيم الرحمن في محكم البيان فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat yang mulia ini patut mengingatkan agar kita senantiasa memperbanyak doa salawat kepada junjungan kita, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ba'da asar di waktu Jumat. Terlebih saat ini kita di bulan Ramadan, maka manfaatkan waktu mustajab sebelum berbuka puasa untuk berdoa. Oleh karenanya hendaknya kita menjaga waktu-waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Ibadallah, hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairis syakirin wa imamid dzakirin wa qudwatil khalqi ajma'in, kama amarakumullah bidzalika fi kitabihil mubin. Faqala: innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم يا ذا الجلال والعزة. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود المعتدين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا وأعنا على صيام شهر رمضان وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله